Ya, dia sudah minta maaf, cuman kalau dia menyesali jangan main di Satu Indonesia. kalimat, satu unggahan, satu ledakan besar. Yuran Fernandes hanya butuh beberapa detik untuk melemparkan granat opini ke tengah hiruk-pikuk sepak bola Indonesia. Tapi ledakan itu tak hanya mengguncang ruang ganti PSM Makassar, melainkan membuka kotak Pandora yang selama ini tertutup rapat. Apakah sepak bola Indonesia memang hanya lelucon yang dibungkus stadion megah dan sorak-sorai supporter? Kan gini loh, cari makan di sini, berkali di sini, jelek-jelekin tidak kita. Kecuali dia ada bukti. Kalau ada bukti, dia bilang, oh wasit ini dibayar. Kata-kata Yuran datang setelah kekalahan pahit. PSM tumbang dari PSS. Skor akhir 1-3. Namun lebih pedih dari angka di papan skor adalah keputusan wasit yang menganulir gol Yuran. Sebuah keputusan yang ia yakini penuh aroma busuk. Lalu, ia buka Instagram. Ia tulis, sepak bola di Indonesia hanya candaan. Dan saat itulah badai dimulai. Komdis PSSI bereaksi cepat. Hukuman dijatuhkan. Larangan bermain selama 12 bulan plus denda 25 juta rupiah. Tanpa basa-basi, tanpa diskusi publik. Merujuk pasal 59 ayat 2 Jo, pasal 141. Terdengar sah, terdengar prosedural. Tapi, apakah ini bentuk keadilan atau reaksi emosional yang dibungkus legalitas? Yuran mencoba meredakan amarah publik. Ia buat klarifikasi. Katanya, saya tidak bermaksud menghina Indonesia sebagai negara. Saya kecewa kepada situasi sepak bola di dalam lapangan. Tapi publik terlanjur menyalakan obor. Dan seperti yang kita tahu, di dunia media sosial, klarifikasi tak selalu bisa memadamkan api. Menariknya, hukuman ini datang di saat sepak bola nasional tengah berada di persimpangan jalan. Bukan hanya karena insiden Yuran, tapi juga karena rumor-rumor lain yang berhembus di lorong-lorong klub besar. Salah satunya datang dari ibu kota, dari klub legendaris Persija Jakarta. Pelatih Bali United Stefano Cuguratiko menyulut tanda tanya besar. Kontraknya akan habis, ia buka peluang kembali ke Persija. Bambang Pamungkas punya nomor saya, tapi belum menghubungi. Sebuah kalimat sederhana, namun penuh makna tersembunyi. Apakah manajemen Persija sedang bergerak diam-diam atau justru sedang kacau? Tiko bukan nama asing. Ia pernah mempersembahkan gelar untuk Makan Kemayoran. Dan kini, saat Persija terpuruk, suara Jakmania mulai bergaung. Bawa Tiko pulang. Namun hingga kini, belum ada panggilan, belum ada pertemuan. Hanya spekulasi, dan spekulasi adalah bahan bakar terbaik bagi api drama sepak bola. Namun, tidak berhenti sampai di situ. Usai kekalahan dari Borneo FC, satu demi satu pemain Persija mulai bicara. Bukan lewat wawancara, tapi lewat Instagram Story. Rizky Ridho mengunggah foto dengan lagu sedih. Ilham Riofami menulis, entah sampai kapan. Dan Firza Andika menulis, Thanks 11. Apa yang sebenarnya terjadi? Stories itu terlihat personal, namun terlalu serempak untuk dianggap kebetulan. Netizen mencium aroma ketidakberesan. Konflik internal? Manajemen kacau? Ketidakpastian masa depan pemain? Atau pesan halus kepada seseorang yang enggan disebutkan namanya? Pelatih sementara, Ricky Nelson, mencoba meredam. Latihan berjalan normal.
Tidak ada yang tidak profesional, mungkin cuma candaan antar pemain. Tapi, publik sudah terlanjur bersuara, dan suara publik terkadang lebih nyaring dari suara pelatih. Di tengah semua itu, PSSI kembali menunjukkan taringnya. Dengan tegaknya pasal, dengan tegasnya denda, tapi kenapa kasus lain tak secepat ini penanganannya? Apakah karena Yuran seorang asing yang vokal, atau karena ia menyentuh luka yang tak ingin dibuka? Dan bagaimana dengan Persija, klub besar dengan sejarah panjang? Namun kini seolah berada di persimpangan. Pemain resah, pelatih sementara, manajemen diam, Tiko menunggu, Jakmania bersuara. Tapi panggilan itu belum juga datang. Apakah ada kekuatan yang menahan? Atau ada rencana yang lebih besar sedang dirancang? Sepak bola Indonesia sedang bicara, tapi bukan lewat permainan di lapangan, melainkan lewat unggahan. Sindiran, desas-desut, kritik dijawab sanksi, rindu dijawab diam. Dan di antara semua itu, publik hanya bisa bertanya, siapa sebenarnya yang sedang mengendalikan narasi? Yuran mungkin dihukum, tapi suara yang ia tinggalkan tetap bergema. Apakah ia salah karena berbicara, atau kita yang salah karena tak siap mendengar kebenaran? Sementara itu, para pemain Persija masih membuat unggahan samar, dan Tiko masih menunggu telepon yang tak kunjung berdering. Drama ini belum selesai, bahkan mungkin baru saja dimulai. PSM kehilangan bek andalan, Persija belum jelas arahnya, dan Tiko, sang pelatih juara, ada di tengga-tengga semuanya bebas, tapi penuh teka-teki. Semua pihak bungkam, tapi publik tak pernah diam. Lalu, apa langkah selanjutnya? Akankah Yuran memilih hengkang selamanya? Apakah Teco akan kembali dan menyelamatkan Persija? Ataukah justru Persija akan runtuh dari dalam oleh pemainnya sendiri? Silakan tulis di kolom komentar apa yang sebenarnya terjadi dalam sepak bola Indonesia hari ini.